Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai sifat lapangan bilangan real bersama saya, Nurul Husna Mustika Sari. Pertama-tama, apakah kalian pernah mendengar istilah lapangan di matematika? Nah, lapangan di sini berbeda dengan lapangan sepak bola, lapangan basket, dan sebagainya. Bukan yang seperti itu. Nah, lapangan di matematika adalah suatu struktur aljabar yang terdiri dari dua operasi, di mana nanti masing-masing operasi memiliki sifat tertentu. Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah struktur aljabar 1 atau 2. Nah, sistem bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan suatu lapangan. Di sini penjumlahan disimbolkan dengan plus dan perkalian disimbolkan dengan dot. Yang pertama kita akan ke sifat lapangan R terkait dengan operasi penjumlahan atau addition. Di sini kita berikan simbol A, yaitu sifat dari A1 sampai dengan A4. Sifat A1 yaitu kita namakan sifat komutatif penjumlahan, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk semua AB elemen R. Kemudian sifat kedua yaitu sifat A2 kita namakan sifat asosiatif penjumlahan, yaitu A ditambah B kemudian ditambahkan dengan C itu sama dengan A ditambahkan dengan hasil dari B ditambah C untuk semua ABC elemen R. Kemudian sifat A3 yaitu sifat eksistensi elemen 0. Di sini ada 0 anggota R sedemikian sehingga 0 ditambah A sama dengan A dan A ditambah 0 sama dengan A juga untuk semua A elemen R. Itu namanya elemen 0. Nah, kemudian sifat A4 itu adalah sifat eksistensi elemen negatif atau inverse terhadap operasi penjumlahan. Sini, untuk setiap A elemen R, terdapat negatif A elemen R. Sedemikian sehingga A ditambah negatif A itu sama dengan 0. Dan negatif A ditambahkan dengan A itu juga sama dengan 0. Selanjutnya, yaitu sifat lapangan R terkait dengan operasi perkalian atau multiplication. Kita simbolkan dengan M. M1 yaitu sifat komutatif perkalian, yaitu A dikalikan dengan B itu sama dengan B dikalikan dengan A untuk semua AB elemen R. Kemudian sifat M2 yaitu sifat asosiatif perkalian, A dikalikan dengan B, kemudian dikalikan dengan C, itu sama dengan A dikalikan hasil dari B kali C. Sifat M3 yaitu eksistensi elemen kesatuan. Jadi tadi kalau di operasi penjumlahan itu elemen 0, kalau di sini elemen kesatuan. Yaitu ada satu elemen R, sedemikian sehingga 1 kali A itu sama dengan A kali 1 sama dengan A. Nah, kemudian sifat M4 yaitu eksistensi inverse perkalian. Di sini untuk setiap A tidak sama dengan 0, jadi syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka tidak bisa kita gunakan sifat M4. Nah, di sini tadi kalau A-nya tidak sama dengan 0, maka ada 1/A elemen R sedemikian sehingga A dikalikan 1/A sama dengan 1. Begitu pula 1/A dikalikan dengan A sama dengan 1. Nah, yang terakhir yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yaitu A dikalikan B plus C itu sama dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Dan B ditambahkan dengan C dulu, baru dikalikan dengan A, itu sama dengan B kali A ditambah C kali A. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat yang akan kita gunakan dalam pembuktian teorema-teorema yang ada. Jadi tidak boleh kita asalkan pindah ruas, seperti itu tidak boleh. Kita harus
menggunakan sifat-sifat ini atau teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Langsung saja kita ke teorema 1, yaitu ada ABC ya. 1A, jika Z dan A adalah anggota R dengan Z ditambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Yang B, jika U dan B tidak sama dengan 0 adalah anggota R, dengan U dikalikan B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Kemudian yang C, jika A elemen R, maka A dikalikan 0 sama dengan 0. Nah ini secara sense ya, oh ya iya memang seperti itu, tapi tidak boleh seperti itu di analisis real. Jadi harus kita buktikan satu persatu dengan menggunakan sifat-sifat tadi. Yang pertama, teorema 1A. Jika Z dan A adalah anggota R, dengan Z plus A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Kita perhatikan dulu. Di sini, jikanya adalah Z dan A anggota R. Dan Z plus A sama dengan A. Maka itulah yang diketahui. Kemudian, kata maka Z sama dengan 0 itu adalah yang akan kita buktikan. Jadi diketahui Z dan A adalah anggota R dan Z plus A sama dengan A. Akan dibuktikan Z sama dengan 0. Nah, di sini kita itu akan menggunakan yang diketahui untuk membuktikan. Jangan dibalik. Jangan sampai yang terjadi adalah kalian langsung menuliskan Z sama dengan 0. Itu salah. Karena itu yang mau dibuktikan. Jadi, nanti Z sama dengan 0 itu adalah suatu kesimpulan. Yang kita tuliskan pertama-tama itu adalah sesuatu yang nanti akan menuju kepada Z sama dengan 0 dan nanti kita manfaatkan yang diketahui, yaitu Z plus A sama dengan A. Oke, karena di sini operasinya adalah operasi penjumlahan, maka kita mulai dulu. Yang mau dicari adalah Z sama dengan 0. Ingat, tidak boleh menuliskan Z sama dengan 0, karena itu yang mau dicari. Nah, karena operasinya penjumlahan, kita bisa menuliskan Z itu sama dengan Z ditambahkan dengan 0. Itu merupakan sifat eksistensi elemen 0 atau sifat A3. Nah, kemudian 0 itu bisa kita tuliskan sebagai A ditambah negatif A. Itu adalah sifat eksistensi elemen negatif. Nah, ini bisa kita gunakan sifat asosiatif, di mana yang tadinya A ditambahkan dengan min A dulu. Nah, sekarang kita pindah kurnya, sehingga nanti berubah menjadi Z ditambahkan dengan A, ditambahkan dengan negatif A. Nah, itu tadi adalah sifat asosiatif. Nah, dari yang diketahui, kita punya Z ditambah A sama dengan A. Maka kita bisa menuliskan menjadi A ditambah negatif A. Nah, kemudian, ini dari yang diketahui. A ditambah negatif A berdasarkan sifat elemen negatif itu adalah sama dengan 0. A ditambah negatif A sama dengan 0. Jadi terbuktilah bahwa Z sama dengan 0. Begitu. Jadi tidak boleh menuliskan Z sama dengan 0 di awal. Yang harus kita cari adalah Z sama dengan 0. Itu nanti adalah di bagian kesimpulan. Jadi tadi kita sudah tahu Z-nya sama dengan Z plus 0. Diakhiri dengan sama dengan 0. Kesimpulannya Z itu sama dengan 0. Seperti itu. Selanjutnya, teorema 1B. Jika U dan B tidak sama dengan 0 anggota R, jadi ada U dan ada B. B-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian diketahui juga U dikali B sama dengan B. Akan dibuktikan bahwa U sama dengan 1. Nah, lagi-lagi kita tidak boleh menuliskan apa yang mau dibuktikan dulu. Jadi jangan sampai kalian menuliskan U sama dengan 1. Tidak boleh, karena itu yang mau disimpulkan. Nanti kita akan menggunakan yang diketahui, yaitu U dikali B sama dengan B. Gitu. Jadi jangan tuliskan bagian awal itu U sama dengan 1, karena itu yang mau disimpulkan. Nah, karena ini ada hubungannya dengan perkalian,
dan yang dicari adalah U sama dengan, maka kita tuliskan dulu. U itu sama dengan U dikalikan dengan 1. Benar kan? Nah, itu adalah sifat eksistensi elemen satuan. Nah, kemudian tadi kan diketahui bahwa B itu tidak sama dengan 0. Kalau B tidak sama dengan 0, maka akan muncul 1 per B, elemen R. Sedemikian sehingga B dikalikan 1 per B sama dengan 1. Oleh karena itu, bisa kita ubah 1 menjadi B dikalikan dengan 1 per B. Ini tadi sifat eksistensi inverse. Kemudian, kita gunakan sifat asosiatif, kurungnya kita pindah, yaitu U kali B dikalikan dengan 1 per B. Dari yang diketahui, kita punya bahwa U kali B sama dengan B. Nah, 1 per B-nya itu tetap. B dikalikan 1 per B, itu hasilnya berapa? Ya, 1. Betul. B dikalikan 1 per B itu hasilnya 1. Itu dari sifat eksistensi inverse perkalian. Jadi, disimpulkan bahwa U itu sama dengan 1. Seperti itu. Ingat, tidak boleh menuliskan U sama dengan 1 di awal, karena itu yang mau dibuktikan. Jangan sampai tertukar apa yang mau dibuktikan dengan apa yang diketahui. Selanjutnya, teorema 1C. Jika A elemen R, maka A dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Oh iya, pasti seperti itu. Tidak boleh kita langsung menyimpulkan seperti itu. Jadi harus kita buktikan secara matematis dengan sifat-sifat yang ada dan dengan teorema yang tadi sudah kita buktikan. Nah, di sini diketahuinya adalah A anggota R. Dan akan kita buktikan A sama dengan A dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Jadi tidak boleh menuliskan dari awal bahwa A kali 0 sama dengan 0. Karena itu yang mau dibuktikan. Nah, ini sedikit lebih rumit dari yang A dan B. Kita tuliskan dulu. Ada A ditambah A kali 0. Itu sama dengan A kali 1 ditambah A kali 0. Mengapa? Karena kita punya tadi berdasarkan teorema sebelumnya bahwa A itu sama dengan A kali 1. Berdasarkan sifat ya. Jadi A itu dituliskan sebagai A kali 1. Nah, kemudian kita bisa gunakan sifat distributif, yaitu kita keluarkan A-nya. Sehingga menjadi A dikalikan 1 ditambah 0. Nah, 1 itu merupakan anggota R. 1 ditambahkan dengan 0 hasilnya tetap 1. Karena tadi berdasarkan sifat apa ayo? Nah, itu berdasarkan sifat elemen 0. Jadi A dikalikan dengan 1. A dikalikan dengan 1 berdasarkan sifat elemen kesatuan, hasilnya adalah A. Jadi, kita simpulkan bahwa A ditambah A kali 0 sama dengan A. Apakah sudah selesai? Ya, belum selesai. Nah, kita bisa menggunakan teorema 1A, tadi dituliskan bahwa kalau ada Z ditambahkan dengan A, itu sama dengan A. Z plus A sama dengan A, maka jika Z plus A sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0. Nah, karena Z dan A ini anggota R, maka berlaku sifat komutatif, sehingga bisa kita tuliskan, jika A plus Z sama dengan 0, maka Z-nya sama dengan, jika A ditambah Z sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Nah, dua sifat ini kita lihat, ini sama, jadi tadi A ditambah A kali 0 sama dengan A. Kemudian, ini A ditambah Z sama dengan A, maka Z-nya 0. Berdasarkan dua itu, kita simpulkan bahwa jika A ditambah A kali 0 sama dengan A, maka A kali 0-nya sama dengan 0. Jadi kita gunakan teorema 1A untuk membuktikan teorema 1C. Jadi balik lagi, untuk membuktikan kita hanya bisa menggunakan sifat-sifat yang sudah ada serta teorema yang sudah kita buktikan. Tidak boleh pindah ruas dan sebagainya.
Kemudian kita ke teorema kedua. 2A, jika A tidak sama dengan 0 dan B adalah anggota R, sedemikian sehingga A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. 2B, jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kita buktikan dulu dari teorema 2A. Nah ini, jika A tidak sama dengan 0, dan B adalah anggota R, sedemikian sehingga A kali B sama dengan 1. Berarti yang diketahui adalah A tidak sama dengan 0, A dan B anggota R, kemudian A kali B sama dengan 1. Dan akan kita buktikan bahwa B sama dengan 1/A. Ingat, tidak boleh menuliskan B sama dengan 1/A di awal, karena itu yang akan kita buktikan. Nah, di sini kita yang akan dicarikan tadi B ya. Jadi kita tuliskan B itu sama dengan 1 kali B. Kenapa triknya seperti itu? Karena yang mau dicari adalah B. Kemudian karena sifat yang digunakan adalah sifat perkalian. Jadi tadi di sini yang diketahui itu pakainya operasi perkalian. Maka di sini pas kita mulai dari B sama dengan dan dihubungkan dengan sifat. Kemudian kita tadi punya bahwa A itu tidak sama dengan 0. Maka ada 1/A elemen R, sedemikian sehingga A dikalikan 1/A itu sama dengan 1. Atau dan 1/A dikalikan dengan A juga sama dengan 1. Jadi kita ubah 1 menjadi 1/A dikalikan dengan A. Mengapa begitu? Karena nanti tujuannya itu pakai sifat asosiatif. Kalau kita ubah satunya menjadi A kali 1/A, itu juga boleh. Tapi nanti kita putar-putar lagi pakai sifat komutatif. Nah, sekarang kita punya 1/A dikalikan A, dikalikan dengan B. Itu tadi berdasarkan sifat eksistensi elemen inverse. Kemudian kita pakai sifat asosiatif, sehingga menjadi 1/A dikalikan dengan A kali B. Di sini, berdasarkan yang diketahui, kita punya A kali B sama dengan 1. Sehingga, selanjutnya, 1/A dikalikan 1 itu sama dengan 1/A. Betul. Itu sesuai dengan sifat eksistensi elemen kesatuan. Jadi, terbuktilah bahwa B itu sama dengan 1/A. Selanjutnya, teorema 2B. Jika A kali B sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, diketahui A kali B sama dengan 0 dan akan kita buktikan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, pertama kita perlu asumsikan dulu. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, akan dibuktikan bahwa B-nya yang 0. Nanti selanjutnya akan dibuktikan juga kalau diasumsikan B-nya tidak sama dengan 0, maka yang 0 adalah A-nya. Seperti itu. Nah, kita pakai yang pertama dulu, yaitu asumsikan A-nya tidak sama dengan 0. Akan kita buktikan B sama dengan 0. Nah, karena dari asumsi A tidak sama dengan 0, maka berdasarkan sifat itu akan muncul, akan ada 1/A anggota R, sedemikian sehingga A dikalikan 1/A itu sama dengan 1. Nah, yang akan kita buktikan adalah B sama dengan 0. Dan tadi yang diketahui itu merupakan menggunakan operasi perkalian. Sehingga kita mulai dengan B sama dengan 1 kali B. Nah, 1 ini bisa kita ubah menjadi A kali 1/A. Seperti itu, nanti pakai sifat komutatif. Atau langsung kita tuliskan 1 sebagai 1/A dikalikan dengan A. Sehingga 1 kali B itu sama dengan 1/A dikalikan dengan A dikalikan dengan B. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif menjadi 1/A dikalikan A kali B. Berdasarkan yang diketahui, A kali B itu sama dengan 0. Sehingga menjadi 1/A dikalikan dengan 0. Nah, 1/A dikalikan dengan 0 hasilnya berapa?
Ya, hasilnya 0. Bukan dari sense ya, tetapi dari teorema yang sudah tadi kita buktikan sebelumnya. Jadi, per A kali 0 itu hasilnya 0. Berdasarkan teorema yang sudah kita buktikan. Jadi, kesimpulannya B itu sama dengan 0. Tadi syaratnya adalah A yang tidak sama dengan 0. Nanti kalian coba sendiri, diasumsikan B-nya tidak sama dengan 0 dan akan dibuktikan bahwa A-nya sama dengan 0. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kita mengenai sifat lapangan bilangan real. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.